Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edi Junaidi, NIM 0203231305. Saya akan menyampaikan presentasi tugas UAS mata kuliah Keamanan Sistem Informasi tentang isu keamanan yang terjadi sekarang-sekarang di dunia IT. Isu keamanan yang terjadi sekarang-sekarang di dunia IT. Yang pertama, serangan ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya atau malware yang dirancang untuk mengenkripsi data korban dan kemudian meminta pembayaran tebusan. Targetnya tidak hanya perusahaan besar, tapi juga individu dan usaha kecil. Ransomware as a Service atau disingkat RAAS memungkinkan para penjahat cyber untuk menyewa perangkat lunak ransomware dan meluncurkan serangan tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Pada tahun 2023, serangan ransomware yaitu Lockbit dan Conti telah menjadi yang paling banyak digunakan. Yang kedua, serangan supply chain adalah jenis serangan di mana penyerang menargetkan perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan dalam rantai pasokan teknologi informasi untuk menyebarkan malware atau mencuri data. Targetnya vendor dan mitra pihak ketiga yang memiliki akses ke sistem dan data organisasi. Dapat memungkinkan para penjahat cyber untuk mendapatkan akses ke data dan sistem perusahaan, data sensitif, dan memungkinkan mereka untuk meluncurkan serangan lebih lanjut. Pada tahun 2023 terdapat beberapa serangan supply chain besar seperti SolarWinds dan Kaseya yang menyebabkan dampak yang signifikan pada banyak organisasi. Yang ketiga, penipuan dan phishing. Phishing adalah teknik penipuan di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui komunikasi elektronik seperti email, pesan teks, atau pesan instan. Penipuan dan phishing terus menjadi salah satu metode yang paling umum yang digunakan oleh penjahat cyber untuk mencari data dan uang dari pengguna. Serangan phishing semakin sulit terdeteksi karena dibuat semakin mirip dengan email dan situs web yang sah untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Targetnya pengguna dengan email, pesan teks, atau tautan yang tampak legitimate untuk menipu mereka agar memperoleh informasi pribadi
mereka. Yang keempat, eksploitasi zero day adalah penyerang mengeksploitasi kerentanan atau celah keamanan yang belum diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab atas perangkat lunak atau sistem yang rentan. Istilah zero day mengacu pada fakta bahwa ketika penyerang menyerang, tidak ada waktu lagi bagi pengembang perangkat lunak untuk merilis patch atau pembaruan keamanan yang memperbaiki kerentanan tersebut. Zero day vulnerabilities adalah kerentanan keamanan yang tidak diketahui oleh vendor perangkat lunak. Penjahat cyber dapat mengeksploitasi zero day vulnerabilities untuk meluncurkan serangan sebelum vendor memiliki kesempatan untuk mengeluarkan patch. Yang kelima, kejahatan cyber berbasis AI. AI atau Artificial Intelligence digunakan untuk meningkatkan keamanan cyber, tetapi juga dapat digunakan oleh para hacker untuk meluncurkan serangan yang lebih canggih. AI dapat digunakan untuk menargetkan korban secara lebih efektif, mengotomatiskan serangan, dan menghindari deteksi. Yang keenam, kurangnya keamanan IoT. IoT adalah perangkat yang terhubung ke internet yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Perangkat IoT, Internet of Things, seringkali memiliki keamanan yang lemah dan mudah diretas, dapat menjadi target serangan cyber, dan dapat digunakan untuk meluncurkan serangan distribusi layanan tidak tersedia atau DDoS, di mana DDoS bertujuan untuk membuat layanan atau situs web tidak tersedia dengan cara membanjiri server target dengan lalu lintas internet yang tidak perlu, mencuri data, atau mengambil alih perangkat. Yang ketujuh, kurangnya kesadaran keamanan. Kurangnya kesadaran keamanan di antara pengguna dan organisasi merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap serangan cyber. Penting untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan memberikan pelatihan kepada pengguna dan staf tentang cara melindungi diri dari serangan cyber. Yang kedelapan, kesenjangan keterampilan keamanan cyber. Adanya kekurangan profesional keamanan cyber yang kualifikasi. Hal ini membuat perusahaan lebih rentan terhadap serangan cyber. Yang kesembilan, regulasi keamanan cyber. Regulasi keamanan cyber semakin ketat dan perusahaan perlu memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan tersebut. Yang kesepuluh, kebocoran data. Kebocoran data masih menjadi masalah besar di dunia IT. Pada tahun 2023 terdapat kebocoran data besar seperti kebocoran data Facebook dan LinkedIn. Kebocoran data ini dapat menyebabkan berbagai macam masalah seperti pencurian identitas dan penipuan keuangan. Ke-11, kekurangan tenaga keamanan cyber. Adanya kekurangan tenaga keamanan cyber yang kualifikasi, hal ini membuat organisasi lebih rentan terhadap serangan cyber. 12, ketergantungan pada cloud computing. Ketergantungan pada cloud computing semakin meningkat. Hal ini juga meningkatkan risiko keamanan karena data dan aplikasi sensitif disimpan di cloud. Dan yang terakhir, ke-13, itu keamanan 5G. 5G adalah teknologi jaringan seluler generasi berikutnya yang menawarkan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi. 5G memiliki beberapa risiko keamanan yang perlu diadressi. Setelah kita mengetahui tentang isu keamanan yang terjadi sekarang di dunia IT, ada beberapa tips untuk meningkatkan keamanan IT. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik setiap akun. Selanjutnya, install antivirus dan firewall yang terpercaya. Berhati-hatilah dengan email, pesan teks, dan tautan yang mencurigakan. Terus selanjutnya, jangan memberikan informasi pribadi Anda kepada orang yang tidak dikenal. Laporkan aktivitas mencurigakan apapun kepada pihak berwenang. Aktifkan autentikasi multifaktor. Lakukan backup data secara teratur. Dan yang terakhir, edukasi karyawan tentang keamanan cyber. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan tentang isu keamanan yang terjadi sekarang di dunia IT. Terima kasih.